Halo semuanya, selamat tahun baru. Makasih buat kalian yang masih betah di Sebatin. Kita sadar kalau Sebatin masih banyak kurang dan kita harap di tahun ini Sebatin bisa ngasih yang lebih baik. Terus doa terbaik buat kalian semua di tahun ini. Semoga yang kalian cita-citakan bisa disegerakan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan menceritakan film terbaru di tahun 2025 ini. Jadi, begini ceritanya. Pria pengangguran dari sudut kota Naples, Italia ini bernama Vito. Bukannya tanpa usaha, Vito sudah mencoba melamar banyak loker yang ada di sana. Contohnya seperti hari ini. Vito sebenarnya sudah diterima bekerja, tapi mau bagaimana lanjut negosiasi kalau pas interview malah terjadi kayak gini. Avanti il prossimo. Iya, Vito sudah menjadi seorang ayah tunggal setelah istrinya meninggalkan Vito karena dirinya miskin dan nganggur. Tapi masalah tak berhenti sampai di situ. Karena Vito kini harus menyelamatkan adiknya yang sedang diburu Akamsi setempat karena sudah membuat keributan. Vito, è un'emergenza! Vieni a prendere subito a Piazza Municipio, allucinare tutto! Oh, Vito, sto qua! Vai! Arrivederci! Vito, anaknya bernama Napoleon dan adiknya yang bernama Anton, tinggal di sebuah bangunan mirip rumah susun yang ada di pusat kota Naples. Walau tinggal di pusat kota, tapi kehidupan mereka jauh dari kata layak. Rumah susun yang mereka tinggali kerap menjadi serangan tikus, bangunan bocor dan pemerintah setempat memperingatkan kalau rumah susun ini rawan rubuh. Keadaan yang kian parah ini membuat banyak tetangga Vito memilih untuk pindah dan menjual rumah susun mereka dengan harga sangat murah. Salah satu tetangganya bahkan menitipkan iguananya pada Vito, hanya karena tetangganya harus pindah ke tempat yang tak boleh merawat hewan. Beban Vito tak hanya sekedar merawat anaknya sendirian, karena Anton juga selalu tak becus jika dimintai mengurus anaknya. Beban yang Vito rasakan kian bertambah saat mereka mendapat sebuah kiriman surat kalau rumah mereka akan dilelang bulan depan. Itu semua bisa terjadi karena Anton sudah berhutang ke perusahaan bernama De Leonardi. Hutang 800 juta rupiah yang tak segera Anton bayarkan. Hal itu menjadikan properti milik Vito lah yang harus jadi korbannya. Ternyata hutang sebanyak itu tak hanya untuk Anton sendirian. Anton berkolaborasi dengan Salvatore. Keduanya sama-sama tak membaca surat perjanjian hutangnya dan tak pernah berpikir kalau sampai rumah Vito akan jadi korbannya. Vito yang tak punya cara lain pun coba langsung berbicara dengan perusahaan Di Leonardi. Tapi sayangnya cara itu juga tak mudah. Pemilik perusahaan tidak mau menemuinya. Yang tersisa hanyalah anaknya, Marina, yang setiap marah ia selalu mengunci rambutnya. Dan Marina sudah mengunci rambutnya selama 6 bulan lebih. Yang artinya Marina selalu marah selama 6 bulan terakhir. Allora, io vengo sempre in ufficio, anche e voi neanche riuscite a mandare una mail. Sto un po' stressato. Sì, ma poco però, Voglio quei documenti entro domani mattina sulla mia scrivania. Karena merasa tak memiliki pilihan lain, Vito dan Anton segera membututi kemanapun Marina pergi. Ternyata Marina akan datang ke sebuah acara amal. Marina dan ayahnya adalah salah satu penggiat acara amal. Mereka sering menyumbangkan sebagian uangnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi sayangnya, masuk ke acara sepenting ini tentu saja tidak mudah. Untungnya otak Anton kali ini berfungsi. Ia berhasil menyelinap melalui dapur. Tapi kayaknya otaknya disconnect lagi deh. Antone? Antone? Vieni qua. Ci ha fatto proprio la mossa. Ecco, avevi creato un indiano, cosa? Speriamo che ci facciamo bene. Bravo, quello ci viene bene. Oh, cazzo, Napoleone! Scusa. Napoleone? A posto, grazie. Sementara itu, Marina datang ke acara tersebut bersama kekasihnya, sekaligus untuk bertemu dengan ayahnya, Pak Leonardi, seorang pebisnis properti nomor 1 di Italia. Pak Leo memberikan proyek hotel bintang 5 pada anaknya dan kekasihnya Federico. Proyek ini sekaligus dijadikan Pak Leo untuk mengetes anaknya nanti. Apakah ia bisa meneruskan bisnis ayahnya atau tidak? Ya walaupun Marina sebenarnya ragu, apakah mereka berdua bisa mengikuti apa yang ayahnya minta atau tidak. Tapi Fede adalah sosok yang optimis.
dan ia yakin akan bisa menuruti apapun yang diinginkan calon mertuanya. Sementara itu, Napoleon akhirnya berhasil ditemukan oleh Vito. Namun karena Anton belum tahu hal itu, Anton masih terus mencarinya. Tapi yang ia temukan justru kode handphone milik Marina. Dan akhirnya muncullah sebuah ide. Buonasera, dottore. Mi mani lo figuraccio. Tabrakan tadi justru kian memperlancar misi dari Anton. HP Marina yang tergeletak di meja menjadi sasaran empuk baginya, lalu membawanya pergi. Rencana tadi sama sekali tak Vito ketahui. Anton terus berpura-pura tak melakukan apa-apa. Vito yang terburu-buru pun segera pamit pulang duluan. Itu semua karena Vito baru saja mendapat pekerjaan sebagai tukang pel di sebuah resto. Semua harus ia lakukan demi terus menghidupi anaknya dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal. Di tempat lain, Anton akhirnya berhasil membuka kunci HP milik Marina. Di sanalah ia mengecek seluruh isi HP-nya, foto-foto mesra dengan VD hingga foto mobil yang Pak Leo hadiahkan untuk Marina. Di sanalah Anton tahu apa saja yang bisa ia lakukan dengan HP Marina yang ada di tangannya sekarang. Dengan penuh semangat, Anton menunjukkan HP milik Marina pada Vito. Ia bilang masalah keuangan mereka bisa selesai dengan HP ini. Walau Vito sempat marah dan merasa masalah ini akan semakin pelik, tapi Anton justru berpikir sebaliknya. Semalaman ia sudah mengecek isi HP-nya. Bahkan Marina tanpa ragu bisa mengeluarkan uang 160 juta rupiah hanya untuk rumah penampungan anjing. Jadi jika kita berpura-pura menjadi sultan yang bekerja di badan amal yang sekarang sedang butuh suntikan dana, tentu mudah bagi Marina untuk berikan uang yang kita butuhkan. Bagaimana? Anton juga membeberkan rencananya pada Vito. Vito bisa berpura-pura mendekati Marina. Marina adalah seorang pekerja keras yang hidupnya hanya diisi kerja dan cinta. Tapi setelah dilihat isi chatnya, cinta Marina pada VD nampak dingin dan membosankan. Disitulah waktu yang tepat bagi Vito untuk masuk dan memberi warna yang berbeda di kehidupan Marina. Sayangnya, Vito nampak tak menerimanya dan merasa ide ini terlalu berbahaya untuk dilanjutkan. Keesokan harinya, Vito tiba-tiba didatangi oleh 2 orang dari pengadilan. Mereka memastikan kalau Vito memang pantas mendapatkan hak asuh tunggal atas Napoleon. Awalnya mereka sempat ragu kalau Vito bisa mendapatkannya. Terlebih lagi kondisi rumah mereka yang sudah memprihatinkan, dan Vito yang tidak punya pekerjaan yang mapan. Tapi Vito coba meyakinkan mereka kalau ia pasti akan bisa mendapat pekerjaan yang stabil, sehingga bisa mendapatkan hak asuh Napoleon sepenuhnya. Karena tak lagi memiliki banyak pilihan, Vito akhirnya mulai menerima tawaran dari Anton dan segera menyusun rencana terbaik mereka untuk bisa dekat dengan seorang putri sultan kaya raya seperti Marina. Mulai dari cara Vito berpakaian yang harus seperti sultan, menganalisis kebiasaan Marina sebagai sultan, hingga mengedit foto Vito yang seakan-akan ikut kegiatan amal di negara Gambia dan foto di samping Sultan Batu Gana. Sultan Batu Gana? Tahun berapa itu? Tak hanya itu, di depan Marina nanti nama Vito tak akan pernah ada. Namanya akan diganti menjadi Carlo tanpa Ancelotti. Anton lalu punya sebuah rencana juga. Vito harus berkenalan dengan Marina di dalam lift. Salvatore akan mematikan aliran listrik pada liftnya. Di dalam heningnya lift yang mati itulah Vito bisa mencairkan suasana dan bisa mengajak Marina berkenalan lebih lama. Sarà una tragedia. Berbekal jadwal yang ada di HP Marina, Anton dengan mudahnya mengatur jadwal Vito untuk berkenalan dengan Marina. Walau awalnya harus diganggu oleh VD, tapi ternyata Anton berhasil mengalihkan perhatiannya dengan bilang kalau apartemen VD sekarang sedang mengalami kebocoran gas. Melihat Marina sudah sendiri, di sanalah waktunya untuk Vito beraksi. Dia berlari masuk ke dalam lift yang Marina naiki. Vito berpura-pura sedang telepon dan membahas kegiatan amal yang ada di Gambia. Non ci credo. Tranquilla, è tutto sotto controllo. Dari segala hal yang sudah Anton telusuri dari HP Marina, ada satu hal yang tidak ia tahu. Marina ternyata mengidap klaustrofobia, alias ketakutan berada di ruangan yang sempit dan tertutup. Vito yang tidak tahu harus berbuat apa hanya bisa terus mengajak Marina berkenalan, yang sudah pasti membuat Vito harus ikhlas menjadi samsak untuk Marina.
Setelah misi pertama gagal, kini Anton kembali menyusun rencana baru. Lalu Anton mendapat sebuah clue. Ia melihat foto Marina yang selalu tak mengunci rambutnya ketika memasak. Senyumnya bahkan terpancar sangat jelas saat Marina sedang masak. Segala clue itu semakin meyakinkan saat tahu kalau Marina selalu menonton acara MasterChef kalau ia sedang tidak bisa tidur. Anton lalu memiliki sebuah ide. Vito harus menyamar menjadi pemilik restoran di tempatnya bekerja sebagai tukang cuci piring. Dan entah bagaimana caranya nanti, Vito harus bisa mengajak Marina memasak bersama di dapur resto tempatnya bekerja. Tapi, step pertama yang harus Vito lakukan saat ini adalah Respirate forte quando espirate lingua in fuori, occhi in su. merasa terus diikuti oleh Vito, Marina tanpa ampun sedikit pun segera menyeret Vito. Marina merasa tak senang dibuntuti seperti ini. Vito nyaris dipukuli untuk yang kedua kalinya. Vito alias Carlo kali ini beralasan kalau ia baru saja kembali ke Italia setelah 10 tahun bekerja untuk perusahaan non-profit di Gambia. Tapi Marina tak mendengarnya sedikit pun. Yang terpenting, Vito tak lagi mengikutinya seperti sekarang. Saat selesai yoga, Marina nampak marah-marah karena mobilnya diderek oleh dishub setempat karena parkir sembarangan. Tapi sebenarnya itu bukan ulah Karina. Tapi itu adalah ulah Anton dan Salvatore yang iseng memindahkan mobilnya ke tempat parkir disabilitas. Tapi semua itu hanya demi satu hal. Agar Carlo seakan-akan selalu ada untuk membantu kapanpun Marina membutuhkannya. Lo vuoi il passaggio sì o no? Tapi bukannya langsung mengantar Marina pulang. Carlo justru akan membawa Marina ke kitchen resto tempatnya bekerja sebagai tukang pel. Dengan alasan kalau ia sudah ditunggu oleh rekannya yang sudah memesan bahan-bahan makanan darinya. Sekaligus Carlo berpura-pura kalau dialah pemilik restoran itu. Carlo juga terus membicarakan tentang perusahaan amal tempatnya bekerja dulu di Afrika dan mencoba terus merebut hati Marina agar mau menyumbangkan uangnya pada perusahaan palsunya. Setelah itu, Carlo coba memperlihatkan foto-fotonya saat dulu di Gambia. Ya, walaupun editannya kurang lah ya. Tapi Marina berhasil dikelabui dengan foto tadi. Tapi ya mungkin karena Marina juga ingin segera pergi dari sana. Tapi Carlo bukannya segera mengantar Marina pulang, justru dirinya mengajak Marina kembali masuk ke restonya. Dengan alasan saat ini ia sedang sangat lapar. Marina tentu menolak dengan paksaan itu. Tapi Carlo dengan gagahnya menjawab. Aku tahu, wanita sepertimu jadwalnya selalu tertata rapi dan tak pernah melakukan hal-hal di luar rencana. Aku juga tahu betul kalau dalam hidupmu, hanya cinta dan pekerjaanlah yang menjadi prioritasnya. Marina yang tak senang dicap seperti itu justru menjadi celah bagi Carlo untuk memaksa Marina membuatkan pasta untuknya. Pasta la decido io. Così mi piace. Dan benar saja, saat memasak, segala kemarahan yang ada di diri Marina hilang begitu saja. Marina mulai bercerita tentang ia yang senang masak bersama mendiang ibunya dulu. Dan mereka kadang menuliskan resep-resepnya dalam sebuah buku, bila ingin memasaknya lagi di lain hari. Marina lalu meminta Carlo untuk mencicipi pasta buatannya. Dan secara mengejutkan, makanan itu sangatlah enak. Carlo bahkan menghadiahi Marina sebuah topi koki, yang menunjukkan kalau bakat Marina dalam memasak harus dikembangkan. Dan senyum senang pun terpancar jelas di wajah Marina. Melihat keahlian Marina dalam memasak, Anton dan Vito lanjut ke misi selanjutnya. Mereka berdua mengundang Marina sebagai koki utama dalam acara amal yang akan mereka lakukan beberapa minggu lagi. Acara itu akan dilakukan dari Rabu, hari di mana resto tempat Vito bekerja sedang tutup. Sayangnya, naskah yang Anton tuliskan tak berhasil membuat Marina menerima tawarannya. Hingga akhirnya, Vito mulai improvisasi. Ia bilang kalau hal terbaik datang di saat yang tak terduga. Kau yang tampak selalu marah dan tegang saja, bisa santai dan tersenyum saat memasak kemarin. Dan masakanmu juga sangat enak. Jadi kenapa kau tak mencoba memasaknya untuk banyak orang? Bayangkan, jika ada banyak orang yang tersenyum setelah memakan masakanmu. Bukankah itu perasaan yang sangat bahagia? Sayangnya, obrolan itu harus terhenti karena Marina dipanggil untuk mengurus keperluan hotel miliknya.
Marina, scusami. Senti Carlo, io devo andare, Dai. Tak lama setelah itu, Marina tiba-tiba mendapat kiriman sebuah kotak misterius. Di dalamnya terdapat sebuah surat dari Carlo beserta nomor HP-nya. Dan juga sebuah topi koki yang ia pakai semalam. Dan kotak yang Carlo kirim ternyata berhasil merubah isi hati Marina. Ia mulai melihat kembali video memasaknya bersama ibunya dulu. Dan akhirnya, Marina memilih untuk menerima tawaran dari Carlo. Maronna, baby, tu se non c'è niente. Oh, adito sì, adito. Carlo dan Marina mulai belanja segala keperluan mereka untuk acara amal gadungan yang sudah Anton dan Vito rencanakan. Marina nampak sangat serius dengan acara ini. Buku resep yang ia punya mulai ia keluarkan. Seluruh pikirannya ia tuangkan pada acara ini. Marina kerap pulang malam dan mulai mengajukan proyek hotelnya. Carlo dan Marina kini juga semakin dekat dan mulai minum-minum berdua. Marina yang sudah setengah mabuk mulai tak dapat mengontrol dirinya dan mulai berteriak-teriak tidak jelas. Tapi kayaknya kalau join pesta orang gini ya kebablasan juga sih, Mbak. Marina! Ho lasciato la macchina così, ho lasciato, capito? A volte sei un po' pesante. Bevi. No, io bevo, ma tu no. Saking mabuknya Marina malam itu, Carlo terpaksa membopongnya sampai ke dalam kamar. Saat Carlo akan berpamitan pulang, Marina menarik tangan Carlo. Ia bilang kalau malam ini ia merasa sangat bahagia. Tapi tenang, masih ada satu lagi yang mereka lakukan. Carlo, che c'è? Mannaggia. Goblok. Karena mabuk semalam, Marina pun untuk pertama kalinya tertidur di kantor. Ia juga mulai mengigau soal makanan. Fede yang melihatnya mulai merasa heran serta khawatir. Apakah Marina kelelahan mengurus ini semua? Atau ada kegiatan lain yang Marina lakukan? Fede juga mengajak Marina untuk beristirahat sejenak dengan dinner di hotel mewah di pinggiran pantai. Tapi sayangnya, tawaran itu ditolak. Karena Marina merasa masih ada banyak hal yang harus ia selesaikan dalam proyek hotelnya. Ya walaupun sebenarnya kita juga tahu apa alasannya sebenarnya. Dan inilah alasannya. Marina kembali diajak Carlo keluar untuk mencari ikan. Bukan mencari ikan di pasar. Tapi Carlo akan menjaring ikannya sendiri dari lautan lepas. Sebuah pengalaman yang tentu tak pernah Marina rasakan sebelumnya. Mereka menunggu ikan-ikan itu hingga pagi. Bahkan membuat Carlo tak sadar kalau Anton sudah menelponnya berkali-kali. Itu karena anaknya tiba-tiba demam tinggi. Marina yang ingin menghilangkan bau ikan di seluruh badannya pun tiba-tiba langsung berenang. Yang kemudian segera disusul oleh Carlo. Masih tutta vostra, sei. Karena tak dapat dihubungi, Anton segera membawa Napoleon ke tempat dermaga tempat Vito berada. Melihat Anton yang tiba-tiba ada di sana, hal itu membuat Vito harus segera melakukan improvisasi rencana. Anton bilang kalau Napoleon demam semalaman, tapi Vito menanggapinya dengan santai. Karena memang saat ini anaknya sedang mulai tumbuh gigi. Dan gejala demam menjadi hal yang sangat lumrah saat anak mulai tumbuh giginya. Vito pun kembali ke mode Carlo dan memperkenalkan anaknya pada Marina. Marina lalu menanyakan tentang ibu Napoleon. Dan di sanalah Carlo mulai bercerita. Ternyata istrinya dulu meninggalkannya dan memilih tinggal bersama orang tuanya sendiri saat Carlo dulu masih miskin. Tapi Carlo tak ingin menyalahkan siapapun. Yang terpenting, sekarang Napoleon ada bersamanya. Saat Marina ingin bertanya lebih lanjut, Carlo mengajak Marina ke sebuah tempat. Di depan lukisan Seven Rock of Mercy, setiap dirinya merasa takut, ia selalu datang ke sini. Carlo bercerita tentang ketakutannya saat tahu istrinya dulu hamil. Ia takut tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik. Ia takut tak bisa memenuhi segala kebutuhan anaknya nanti. Tapi ternyata, keberanian itu justru datang saat Napoleon sudah hadir. Mendengar itu, Marina lebih banyak diam. Rasanya, dia memandang Carlo sangat berbeda kali itu.
Tiba-tiba HP Marina mulai berdering. Ia mendapat telepon dari VD. Marina sejatinya ditunggu oleh Pak Leo di kantornya. Tapi karena Marina tak kunjung datang, VD pun meyakinkan calon mertuanya kalau bangunan tempat hotel mereka dibangun akan dirubuhkan minggu depan. Dan bangunan yang tak lain dan tak bukan adalah rumah susun milik Vito dan juga Anton. Acara amal pun segera dimulai. Anton mengumpulkan tetangga-tetangga miskinnya dan mulai mendadani mereka layaknya orang kaya yang suka tergabung dalam acara amal. Anton juga berpesan pada mereka untuk tidak ngobrol dengan logat Naples. Namun karena permintaan itu terlalu sulit, Anton meminta mereka untuk lebih banyak diam saja daripada membuat masalah lebih runyam nantinya. Tapi masalah tidak sampai di situ. Acara sudah semakin dekat, tapi Marina harus rapat bersama jajaran direksi perusahaan di Leonardi. Carlo terus menghubunginya. Walau awalnya Marina berniat untuk tidak berangkat, tapi pada akhirnya ia memilih untuk nekat dan tetap datang ke acara amal gadungan yang Carlo rencanakan. Scusate, ma io purtroppo me ne devo Spagnoli andare. mi ha accompagnata in questo progetto. E saprà spiegarvi tutto. Scusate ancora. Marina akhirnya datang ke resto. Di sana ia sempat kaget saat melihat Anton lagi. Tapi Carlo bilang, ya Anton memanglah sebab bisa. Dia bisa ngurus anak, dia bisa bantu-bantu di dapur, ya bisa jadi apa aja lah, tergantung kebutuhan. Marina pun tidak terlalu mempedulikannya, lalu meminta yang lain untuk juga membantunya. Sementara itu, Carlo hanya bisa memandangi Marina yang sedang menggebu-gebu semangatnya. Di luar sendiri, Anton mengatur tetangganya agar lebih terlihat elegan, layaknya sultan yang sedang makan bersama. Saat Anton dan Carlos sedang sibuk, tiba-tiba Marina melihat kondisi para peserta acara amal yang datang. Ia merasa aneh, kenapa tak ada satupun orang yang ia kenal, padahal Marina nyaris selalu ikut acara amal yang ada di Italia. Carlo lalu bilang, kalau perkumpulan ini berisi orang-orang super kaya yang sangat private. Marina juga heran kenapa orang-orang itu hanya diam. Apakah mereka tak senang dengan makanannya? Tapi Anton segera menimpali kalau itu adalah bentuk sopan santun. Mereka aslinya sangat menyukai masakan dari Marina. Sampai pada saat menu terakhir, Marina ingin berjalan-jalan dan mengecek apakah orang-orang di luar sana menyukai makanannya. Awalnya Carlo ingin mencegahnya, sembari membersihkan bekas gula halus di pipinya. Carlo hanya tak ingin Marina kecewa atas sikap dingin yang pengunjungnya tunjukkan nanti. Tapi Marina tetap ngeyel dan memilih untuk tetap melihat para pengunjung. Dan ternyata rasa makanan Marina tidak bisa bohong. Semua orang memuji makanannya sangat enak. Carlo pun keluar dan gantian berbicara. Ia mengucapkan terima kasih. Dan dia akan melanjutkan berbicara tentang proyek amal sistem air di Gambia. Tapi sebelum itu, ia ingin mengapresiasi masakan yang telah Marina buat untuk acara ini. Tapi disinilah rencana Carlo dimulai sepenuhnya. Ia mulai terlihat murung dan sedih di depan Marina. Anton dan Napoleon yang pulang duluan juga bagian dari rencana ini. Marina yang tahu wajah Carlo mulai murung pun bertanya, apakah ada yang salah dari acara tadi? Carlo bilang, aku senang acaranya berhasil dan masakanmu sangatlah istimewa. Tapi donasinya masih kurang ternyata. Carlo beralasan kalau uangnya tidak cukup untuk melanjutkan proyek amalnya. Dan jika tidak segera mencari sisanya, maka proyek itu akan ditutup. Banyak daerah akan kekurangan air jika sampai proyek ini batal dilaksanakan. Marina yang mulai tersentuh hatinya lalu mengajukan tawaran untuk menutup berapapun sisanya. Dan misi Carlo akhirnya berhasil dengan sangat sempurna. Tapi sayangnya, keberhasilan itu tak membuat Vito senang. Ia memberitahukan kabar tadi dengan tidak semangat. Vito merasa tidak pantas menerima uang-uang itu. Hingga malam tiba, Vito masih merasa bersalah atas apa yang ia lakukan pada Marina. Vito lalu mengirim sebuah pesan suara pada Anton tentang perasaannya pada Marina. Pesan suara tadi tentu membuat Anton marah. Ia tidak ingin kakaknya kembali dihianati seorang wanita. Terlebih lagi mereka sedang benar-benar butuh uangnya untuk kelanjutan hidup mereka. Tapi bagi Vito tak boleh ada uang kotor yang ia gunakan untuk menghidupi anaknya. Marina lalu kembali ke kantornya. Di sana ia sudah ditunggu oleh VD. VD sudah tahu semuanya.
Ia sudah membuka isi kotak misterius yang Carlo kirimkan ke kantor. Bahkan Fede juga sudah membuntuti Marina dan Carlo ke resto yang tertulis di topi koki dalam kotak tadi. Dan lagi, Fede membocorkan semua rencana Carlo. Fakta-fakta yang sudah Fede berikan kepada Marina membuat Marina langsung datang kembali ke tempat Carlo. Atau nama asli yang sudah Marina ketahui, Vito. Berkali-kali Vito coba menjelaskan kondisinya saat ini pada Marina. Tapi Marina tak mau mendengarkannya sedikit pun. Bahkan Marina akan menelpon polisi jika Vito masih terus menghubunginya. Dan karena kejadian tadi, Vito dan Anton tak lagi memiliki tempat tinggal. Mereka terpaksa menumpang sebentar di gudang milik Salvatore. Kehidupan Marina juga kembali normal dan fokus kembali kepada proyek hotelnya. Anton pun mulai memikirkan mereka harus pindah kemana. Harga properti yang sangat mahal di Italia membuat mereka tak bisa terus bertahan di sini. Hingga akhirnya, Anton memutuskan untuk pindah ke Estonia, yang biaya hidupnya jauh lebih rendah dibanding Italia. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba salah satu tetangga mereka memberi kabar kalau rumah susun tempat Vito tinggal telah dibeli oleh perusahaan Di Leonardi, yang notabene adalah ayahnya Marina, sang koki di acara amal gadungan kemarin. Perusahaan Di Leonardi jugalah yang sengaja mengusir semua penghuni rumah susun dengan segala berita miringnya. Mulai dari serangan tikus hingga bangunan yang akan rubuh. Itu semua merupakan rumor yang dibuat oleh perusahaan Di Leonardi. Tepuk tangan Vito sekaligus memberikan sebuah ucapan selamat. Selamat atas kebusukan dalam dirimu. Kau melakukan kegiatan amal untuk menutupi kelakuan perusahaanmu yang mengusir warga-warga miskin di kota ini. Dan itu semua hanya demi hotel mewah yang hanya bisa mengenyangkan perutmu sendiri. Aku tak bisa membayangkannya ternyata kau aslinya seperti itu. Dan Vito juga berterima kasih karena perusahaan Marina sudah menipu Anton dengan pinjaman uang yang tujuannya hanya untuk mengusir mereka. Tapi Marina tidak tahu apa yang Vito maksud. Ia hanya diam terpaku mendengar apa yang Vito katakan dari tadi. Marina lalu mengecek isi komputer milik Fede dan seluruh berkas yang ada di meja Fede. Di sanalah ia baru paham. Ternyata orang di balik semua rencana busuk ini adalah Fede. Orang yang rela menghalalkan segala cara demi mewujudkan keinginannya. Itu semua adalah Fede. Dan juga semuanya ia lakukan demi citra baik di depan calon mertuanya. Pak Leonardi sendiri juga tidak tahu tentang segala tindakan Fede ini. Tapi yang jelas Fede tidak gentar sama sekali. Karena berkas-berkas yang ada tidak ditandatangani atas namanya. Jadi ia tak akan terancam apapun jika kasus ini bocor ke publik. Marina yang tak ingin perusahaan milik ayahnya citranya rusak karena orang-orang seperti Fede, lalu mendatangi Vito dan Anton kembali. Marina bukan ingin meminta maaf. Lagi pula Vito juga sudah menipunya. Tapi dia ke sana untuk mengatur sebuah rencana. Rencana untuk mengembalikan rumah Vito dan juga Anton. Karena jika misi ini berhasil, nama perusahaan Di Leonardi akan membaik lagi. Dan rumah Vito bisa kembali. Marina tahu betul kalau Fede sudah menyuap orang Pemkap dalam kasus ini. Orang yang sama dengan yang datang ke rumah susun Vito dulu. Mi raccomando, non ti avvicinare troppo, altrimenti ti riconosce. Marina memulai rencananya dengan membutuhkan Fede yang akan menemui orang Pemkap untuk menyuapnya kembali. Sayangnya, posisi mereka tak cukup enak untuk memantau Fede dan memaksa Vito untuk naik ke bangunan yang ada di situ. Namun ide itu, ya ternyata bukan ide yang baik. Vai, non ti dimenticare. Aspetta. Un maronna, averci così da fiori, signora! Oddio, pure la signora! Oddio. Maronna, caccia combinata! Keributan yang terjadi tentu menarik perhatian Fede. Marina lalu menemui Fede. Fede nampak tak terima dibuntuti seperti itu oleh Marina. Tapi Marina tak peduli, karena ini semua ia lakukan demi nama baiknya dan perusahaan milik ayahnya. Bahkan Marina berjanji akan membawa kasus ini ke pengadilan, agar Fede mendapat balasan yang setimpal.
Di waktu yang bersamaan, rumah susun milik Vito akan segera digusur hari itu. Protes dan penolakan datang dari seluruh warga sekitar. Beruntungnya Pak Leo segera datang dan menghentikan jalannya proses penggusuran. Vito dan Marina juga langsung datang ke sana setelah mendapat bukti suap yang dilakukan oleh Federico. Anton yang tidak tahu kakaknya segigih itu akhirnya memberikan pujian kalau Vito adalah seorang ayah yang sempurna untuk Napoleon. Segala usahanya dan pilihannya untuk tidak menerima uang dari Marina adalah pilihan yang tepat menurutnya. Namun sayang, semua ini tetap tidak berhasil meluluhkan hati Marina. Ia masih marah karena dibohongi sebegitu dalamnya oleh Vito. Tapi tiba-tiba salah seorang tetangga Vito mendatangi Marina. Ia berterima kasih atas masakan yang telah Marina buat hari itu. Masakan yang sangat enak dan tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah masakan yang mengingatkan dia atas hangatnya sebuah cinta. Marina jelas nampak kesulitan menjelaskan semua itu pada ayahnya. Karena ayahnya tidak pernah tahu kalau Marina punya bakat dalam memasak. Di tengah keramaian itu, Anton sadar kalau ada yang harus dia lakukan untuk Vito. Jadi dia mengambil HP dalam saku Vito, lalu mencoba segala cara untuk masukkannya ke dalam tas Marina. Saat Vito tersadar HP-nya hilang, disitulah Anton memulai rencananya lagi. Ia menghubungi HP Vito agar Marina sadar ada HP lain di dalam tasnya. Lalu Anton mengirimkan sebuah pesan suara yang malam itu Vito kirimkan padanya. Pesan suara itu berisi, "Kau mungkin merasa sudah tahu semuanya tentang Marina. Tapi nyatanya tidak sama sekali, Anton. Aku tak bisa menerima uang-uang itu. Biarpun aku tahu aku sangat membutuhkannya. Tapi aku tak bisa. Karena aku tak mau mempermainkan hati tulus Marina. Aku juga tahu kalau rencana kita buyar semuanya. Tapi di balik itu, aku menyukai Marina. Aku sangat mencintainya. Aku tahu Marina orang yang sangat kaya dan sangat berbeda sekali denganku yang kau tahu. Bahkan kita harus menipu orang untuk membantu masalah kita. Tapi kalau aku boleh jujur, saat aku dekat dengan Marina, aku tahu betul kalau dialah orangnya. Orang yang bisa menemaniku berjuang, dan orang yang juga menyadarkanku kalau aku tak bisa terus berada di zona nyamanku. Dan mungkin ada mimpiku yang sangat tidak mungkin. Aku ingin Marina menjadi ibu bagi Napoleon nanti. Marina tiba-tiba datang ke resto tempat Vito bekerja. Ia berpura-pura akan mengembalikan HP milik Vito. Tapi tujuannya tidak hanya itu. Marina ke sana juga untuk menghujat Vito. Tapi tentu bukan hujatan yang sebenarnya. Karena hati Marina sekarang sudah jatuh sejatuh-jatuhnya untuk seorang Vito. Orang yang selalu mau berjuang untuk dirinya dan juga anaknya. Setelah semua keributan dan gejolak perasaan di antara keduanya, kini mereka memutuskan untuk membuat resto di rumah susun tempat Vito tinggal. Pengunjung resto mereka sangatlah ramai. Dan lagi, kebahagiaan itu masih ditambah dengan kejutan dari ayah Marina. Sebuah rumah megah dan juga restoran mewah di pinggir pantai Naples sebagai hadiah pernikahan mereka nanti. Tapi dari segala hadiah mewah dan uang yang Vito punya sekarang, hadiah yang paling Vito syukuri adalah hak asuh Napoleon akhirnya sepenuhnya menjadi milik Vito. Napoleon, ce l'abbiamo fatta, papà! Kalau udah urusan uang, terkadang kita nggak lagi mikir uang itu haram, halal, bersih, kotor. Enggak. Tapi kalau itu buat diri kita sendiri, ya biarpun salah ya. Tapi beda urusannya jika untuk anak. Dan begitu juga dengan yang Vito lakukan. Ia nyaris mendapat uang segar dari menipu Marina. Tapi ia tidak tega melakukannya. Padahal hanya tinggal selangkah lagi ia bisa mendapatkannya. Tapi ia memilih berhenti dan percaya akan ada rezeki yang lebih bersih untuk menghidupi anaknya. Cinta seorang ayah adalah perjuangan. Yang kita lihat mungkin hanya sibuknya, kerasnya dan marahnya saja. Tapi semua itu ia lakukan hanya demi perut keluarga kecil yang terus kenyang.
dan berharap ada kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Saya Gogun dan seluruh tim Pusrebe Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah bantu channel ini untuk berkembang sampai hari ini. Karena tanpa kalian, Sebatin cuma bakal jadi channel alur film yang gitu-gitu aja. Channel alur film yang cerita bla 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 bla. Terus ada mas-mas ngeluh di belakang soal kebijakan pemerintah yang kayaknya udah nggak bener deh awal tahun ini, ya nggak sih? Apa cuma perasaan saya aja? Udahlah. Oke, jadi sebelum pamit saya pengen bilang ke kalian kalau kalian nggak ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Nggak perlu buru-buru, gak ada yang ngajak kamu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala dingin. Tarik nafas, buang, tegak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.